a mix of emotion, got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my stand and go out of this world and right on time. Oh, never in my life have I seen the sky light up like this. I'm far away from Earth and I wanna know if you exist. Mission control, do you read me? Send me my coordinates lately. Mission control, am I drifting? Tie me to someone who will love me. Yeah, wait, I think I'll last a bit longer. Find another reason to breathe this air, and that we made for ourselves. This won't be the last time. Oh, never in my life have I seen the sky light up like this. I'm far away from Earth and I wanna know if you exist. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulan Iniarta, salah satu mahasiswi pertanian Universitas Muslim Indonesia. Nah, tujuan kami membuat video ini yaitu untuk menyelesaikan tugas mata kuliah kami, yaitu mata kuliah penyuluhan budaya. Adapun hasil dari sistem wawancara pada tugas ini, yaitu kami mewawancarai dua responden, yaitu penyuluh dengan petani. Nah, penyuluh yang sempat kami temui yaitu salah satu penyuluh yang ada di Kabupaten Makalar. Tepatnya kami mendatangi kantor beliau di kantor BPB Kecamatan Kolombaking Utara. Beliau ini bernama Ibu Haja Farida. Umurnya 44 tahun. Beliau menceritakan pengalaman beliau ketika berada di salah satu pelatihan penyuluhan, yaitu pelatihan admin simultan atau sistem informasi penyuluh pertanian. Nah, beliau menceritakan kalau di sana itu manfaatnya atau apa saja yang dilakukan pada saat pelatihan, yaitu mengecek atau memeriksa semua kelompok tani yang ada di Kabupaten Makalar. Nah, bukan itu saja, tetapi juga mengenai kostra tani. Apa sih itu kostra tani? Nanti kita bahas. Nah, kemudian mengenai penyuluhan. Sebelum kita melakukan penyuluhan, tentu ada langkah yang harus kita lewati. Nah, langkah awal yang beliau ceritakan atau beliau berikan informasi kepada kami, yaitu pertama, hal yang perlu disiapkan adalah audiens. Nah, audiens ini adalah orang yang akan menerima materi atau orang yang akan menerima informasi. Tentu saja ini adalah hal yang paling penting dan hal yang paling utama. Nah, siapa sih audiens ini? Audiens yang dimaksud yaitu petani atau orang yang bergelut di dunia atau bergelut di bidang pertanian. Kemudian materi ini menyangkut tentang hal-hal yang mereka butuhkan, hal-hal yang petani ini ketahui. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan pertaniannya mereka, dengan tanaman atau budidayanya mereka. Kemudian masalah teknis. Teknis ini Ibu Haja Farida menceritakan bahwasannya hampir tidak pernah penyuluh itu memberikan materi atau melakukan penyuluhan dengan menggunakan alat peraga. Katanya kalau memang diperlukan atau alat peraganya itu berkaitan dengan materi, itu baru. Nah, kemudian masalah kesulitan. Setiap kesulitan yang penyuluh hadapi itu kadang kesulitan yang sama, yaitu bertemu langsung dengan petani atau melakukan penyuluhan secara efektif. Artinya tidak semua petani itu dapat berkumpul dalam satu ruang untuk mendiskusikan apa yang sebenarnya harus
ia lakukan atau apa sebenarnya yang harus ia rubah untuk pertanian yang lebih baik, yang lebih berkemajuan atau yang lebih modern. Kami berkelompok terdiri dari 4 orang. Nah, masing-masing 4 orang ini mewawancarai satu orang petani. Saya mewawancarai kakek saya sendiri, yaitu namanya Devana. Beliau tinggal di desa Parambakdo. Nah, beliau ini sering atau lebih memang berusaha tadi bercocok tanam padi dengan jagung. Tetapi padi ini adalah kebutuhan pokok kami, sehingga padi merupakan tanaman utama atau tanaman yang paling sering ditanam oleh nenek saya maksudnya. Nah, pada sistem pertanian yang kakek saya terapkan itu sudah tidak menggunakan sistem tanam jajar legowo. Mengapa demikian? Karena yang menjadi masalah atau yang menjadi alasan diterapkan sistem seperti itu karena pengadaan benih yang kurang. Tetapi pada zaman sekarang atau pada saat ini yang namanya benih itu sudah bukan menjadi masalah besar bagi petani, sehingga sistem pertaniannya itu, sistem bercocok tanamnya itu yaitu sistem tanam langsung atau sudah tidak ada lagi yang namanya mengukur dan sebagainya. Nah, untuk lebih jelasnya teman saya akan melanjutkan mengenai petani-petani yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paula Hasir. Saya mahasiswa dari Universitas Muslim Indonesia, Fakultas Pertanian jurusan Agroteknologi. Di sini saya mau menyimpulkan hasil wawancara saya dengan Ibu Haji Kanang di Desa Parambakdo. Jadi tujuan responden yang saya hadapi di Desa Parambakdo ini dengan Ibu Haji Kanang, beliau ini tidak pernah mengikuti namanya pelatihan. Sarana pendukung yang beliau miliki saya rasa sama seperti masyarakat sebelumnya. Dia memiliki cangkul, barang, lantai jemur. Haji Kanang ini memiliki luas sawah sekitar 22 AR dengan status milik sendiri. Dengan ini penggunaannya benih biasanya 11 kg dengan pemeliharaan menggunakan pupuk urea 2 sak atau 2 karet. Jadi yang berikutnya itu pestisida yang sering digunakan seperti dangking atau decis. Masalah padinya sekarang semua modern orang menggunakan namanya mobil pengait padi dengan biaya yang tak hitung. Misalkan hasil produksi lahan itu sekitar 10 karung, maka dikeluarkan dengan 1 karung. Yang kemudian pasca panen masyarakat itu langsung menjemur padinya minimal seharian. Sistem penanaman padi sekarang pada masyarakat umumnya sudah tak lagi menggunakan namanya sistem tanam jajar legowo. Sistem tanam sudah ada sejak dulu dikarenakan bibit dan benih itu jumlahnya sedikit. Namun karena sekarang bibit benih sudah bukan jadi masalah besar, sehingga sistem tanam jajar legowo ini sudah tak lagi diterapkan. Jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanisa dari Fakultas Pertanian Agroteknologi Universitas Muslim Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan sedikit hasil dari wawancara saya di Desa Parambakdo, Kecamatan Polongbangkin Utara, Kabupaten Takalar. Adapun hasil dari wawancara saya dengan salah satu masyarakat yang bernama Bapak Hendra, umur 29 tahun, dengan jumlah tanggungan keluarga 2 orang. Pengalamannya bertani sudah hampir 7 tahun. Adapun luas sawah yang dimiliki Bapak Hendra sekitar 5 hare dengan gajinya 1 kali panen 3 juta. Bapak Hendra tidak melakukan sistem tanam legowo karena menurutnya bibit benih sekarang ini sudah mudah didapatkan. Bapak Hendra menggunakan sistem tanam tabur karena kenapa? Sistem tanam tabur menurutnya lebih gampang dan tidak terlalu susah. Dan menurut Bapak Hendra, di dalam masyarakat sekarang sistem tabur lebih banyak
menggunakan daripada sistem tanam legowo. Sekian dan terima kasih. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dimaya Martenete, Prodi Agroteknologi Universitas Muslim Indonesia. Di sini saya telah mewawancarai salah satu seorang petani yang berada di Desa Parambakdo, Kabupaten Takalar. Beliau bernama Haji Taba. Dia berusia 53 tahun. Pendidikan terakhirnya adalah S1. Dia berusaha tani selama 10 tahun. Selama berusaha tani, dia juga mempunyai pekerjaan sampingan, yaitu pengusaha. Di sini beliau juga pernah mengikuti pelatihan atau kursus yang dimana salah satunya yaitu budidaya teknik pertanian. Di sini beliau bukan hanya petani, dia juga ketua kelompok tani di Desa Parambakdo. Kemudian beliau juga sangat beruntung karena kenapa dia mempunyai sarana pendukung yang dimiliki, diantaranya yaitu gudang, lantai jemur, bajak, cangkul, parang, dan motor. Abah juga mempunyai banyak pengalaman karena dia telah mengikuti kegiatan penyuluhan pertanian yang dimana tempatnya yaitu di Jawa. Setiap tahunnya dia mengikutinya, dan materi yang dia ikuti yaitu pupuk seimbang dan teknik pertanian. Mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be my coordinate.